Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. City Football Group resmi cabut atau keluar dari India, dari klub asal India Mumbai City. Faktor utama tentu saja adalah ketidakjelasan status Liga India. Liga India saat ini lagi lumpuh total. Federasi Sepak Bola India mengaku tak sanggup menjalankan kompetisi di India lantaran tak ada dana dan biaya. Kabar banyaknya korupsi di tubuh Federasi Sepak Bola India membuat sponsor-sponsor pun menarik diri dari Liga India. Melihat hal ini, CFG pun memutuskan keluar dari Liga India dan juga meninggalkan Mumbai City. Padahal sejak dimasuki oleh CFG, Mumbai City ini menjelma jadi tim raksasa di India. Tapi sayang, banyaknya kontroversi dan mafia di Liga India membuat CFG ini jengah dan alhasil Mumbai City pun sulit jadi juara di bawah CFG. Sehingga Liga India akhirnya di stop total hingga saat ini. Lalu apakah CFG akan alihkan sahamnya ke Persib Bandung? Hingga sejauh ini kami coba mengkonfirmasi kedua belah pihak, baik pihak Persib maupun pihak CFG. Dua pihak ini mengaku belum ada pembicaraan antara pihak CFG dan pihak Persib. Nah, di sini kami perlu jelasin lagi ya, seandainya pun CFG ini masuk ke Persib, bukan berarti Persib dimiliki oleh CFG loh ya, tapi cuma naruh saham aja. Pemiliknya ya tetap PT PBB. Dan kalau kita melihat ya, sejarah dan juga regulasi di sepak bola Indonesia, di mana Persib adalah salah satu tim yang nggak boleh ganti nama atau logo, artinya akan sangat sulit CFG ini gabung Persib. Nggak mungkin dong Persib ganti nama menjadi Persib City FC dan logonya diganti. Jadi ya kita lihat nanti nih, apakah CFG ini akan ke Indonesia atau tidak. Nah, kalau kita bicara soal Persib, banyak pihak yang bingung saat ini. Ini Persib maunya apa sih? Kok jor-joran banget kayak gini belanjanya? Apa mau bikin Liga Indonesia ini jadi Liga Tani alias cuma dikuasai sama Persib? Sebab musim ini saja Persib tuh udah bikin heboh dengan mendatangkan pemain-pemain timnas Indonesia seperti Tom Haye dan Eliano Render. Belum lagi rumor-rumor yang bertebaran. Ingat, rumor-rumor yang bertebaran seperti Joey Pelupesi, Martin Paes, Ole Romeni, Miliano Jonathan, Dieng James. Belum lagi Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam yang masuk dirumorkan ke Persib. Nah, dengan situasi seperti ini menimbulkan banyak tanda tanya. Apakah Persib mau bikin sebuah klub yang monopoli di liga, maksudnya hanya dikuasai oleh Persib? Ya, kami pun nggak bisa menjawab kalau soal ini ya. Kalau kami telusuri di berbagai situs maupun di berbagai sosial media, kabarnya, katanya apa yang dilakukan Persib ini tuh berawal dari ejekan pihak luar terhadap Persib. Ada yang bilang Persib badut Asia. Ada yang bilang pemain Persib itu bapuk sehingga nggak pernah dipanggil ke timnas. Ada yang bilang Persib apa sih kandang embek dan lain-lain. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan Persib saat ini itu seolah ingin membuktikan kalau sebenarnya klub inilah pionir klub di Indonesia. Atau mungkin lo ya istilah kasarnya kayak gini, kalian ngeledekin kita buktiin siapa kita. Kalian aja masih ngemis-ngemis soal sponsor, masih ngemis-ngemis dana APBD. Kita mah nggak main itu semua. Ya mungkin gitu kali ya. Tapi kalau kami pribadi ngelihatnya bukan ke situ sih. Kalau ini urusannya soal bisnis, ya apa yang dilakukan Persib saat ini ya udah di jalur yang benar. Kalau soal bisnis lo ya. Kita tentu tahu lah ya, penghasilan di kancah Asia atau ACL tentunya 3 kali lebih gede dibandingkan penghasilan dari di liga. Sementara buat ngedapetin penghasilan yang gede tersebut, ya syaratnya kudu banyak menang. Nah, untuk kudu banyak menang itu ya butuh banyak duit, butuh pemain-pemain yang lebih top.
Jadi kalau Persib mengincar prestasi di Asia atau minimal semifinal ACL 2, buat kami wajar-wajar saja nama-nama tadi diambil sama Persib. Sebab kalau Persib mengandalkan pemain-pemain yang ada sekarang saja, pasti akan sulit hal tersebut diraih. Di sisi lain, kalau memang bicara soal bisnis, dengan mendatangkan pemain-pemain timnas, otomatis ya, bisnis pun tentu tetap atau semakin lancar. Penjualan jersey contohnya ya mungkin saja nantinya akan lebih banyak, karena kalau Persib ambil pemain-pemain timnas, yang akan beli jersey Persib bukan cuma supporter Persib, tapi supporter timnas pun demikian. Dan kita pun harus tahu supporter timnas itu bukan cuma ada di Jawa Barat, bukan cuma ada di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Nah, inilah yang lagi ditargetkan sama Persib. Jadi istilahnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Mendatangkan pemain-pemain timnas, selain prestasi pun dengan mudah dicapai, bisnis pun tetap jalan. Tapi dua hal tadi ini nggak akan bisa dilakukan sama Persib atau tim-tim manapun kalau nggak ada dana atau nggak punya modal yang besar. Dan buat kami pribadi, seorang bos utama Persib, Glenn Sugita, punya hal tersebut. Jadi nggak usah kaget ya kalau nanti-nantinya nama-nama bintang terkenal itu akan tiba-tiba masuk ke Persib. Atau misalnya gini lah, misalnya sekelas CR7 misalnya masuk ke Persib, nggak usah kaget juga, sebab Persib emang mampu lakukan hal itu. Jadi buat tim-tim di luar Persib atau supporter-supporter tim di luar Persib, nggak usah iri kalau Persib banyak ambil pemain timnas. Pakai ngomongnya ini pemain timnas ke Persib, penurunan karir dan lain-lain. Sementara kalau ke klub kalian malah hore-hore. Nah, jangan iri. Apa yang dibenahi? Benahi keuangan klub kalian agar bisa nantinya ngikutin seperti Persib. Nah, tadi kenapa kami bilang jangan kaget kalau Persib datangkan pemain bintang dunia, sebab 3 pemain asing baru Persib di putaran 2 ini katanya lo ya berlabel bintang juga, atau paling tidak pernah rasakan main di liga top dunia. Siapa ya? Ya tunggu aja di bulan Januari nanti. Lah, emang bener 3 pemain asing yang akan datang ke Persib? Katanya sih gitu. Karena yang kami tahu infonya sekarang yang beredar, 3 pemain asing Persib akan dicopot. William Marsilio udah dicopot, ada Adam Zibek, dan satunya mungkin kemungkinan adalah Berguinho. Nah, untuk Federico Barbas sendiri, ini info yang terbaru yang kami dapat, kemungkinan sih akan stay di Persib. Kenapa demikian? Ternyata klub Liga 2 Italia, Serie B Italia, Pescara, katanya nggak mampu ngegaji seorang Federico Barba. Kemarin kami sempat baca ya di sebuah artikel di internet dan juga beberapa media sosial, klub Pescara ini sampai bilang kayak gini, gila, ini beneran Persib main di Liga Indonesia? Kita aja yang main di Serie B itu nggak sanggup loh gaji pemain segede gitu. Kok Persib, klub antah berantah, mampu gaji seorang pemain miliaran rupiah per bulan? Itu yang kami baca kemarin di mana ya? La Gazzetta dello Sport Italia kalau nggak salah ya. Jadi ya ditunggu aja ya, apakah Barba ini akan stay di Persib. Dari Persija Jakarta ada nama Gaston Avila yang belakangan ini santer nih diisukan atau dirumorkan ke Persib. Katanya lo ya dibidik sama Persija. Ini pemain bek tengah sih, asal Argentina dengan harga 43,45 miliar. Ya meskipun setahu kami, menurut agennya si Avila ini kemungkinan sih akan ke Sao Paulo, Brazil. Tapi ya namanya juga rumor, kan bikin rumor itu boleh-boleh saja. Soal bener apa enggak, soal jadi apa enggak, kan nggak ada yang tahu. Namanya juga rumor. Dan kalau benar si Gaston Avila ini ke Persija, ya otomatis Gaston Avila akan jadi pemain termahal di Liga Indonesia saat ini. Beneran gak nih? Ntar dulu. Kabarnya nih ya, kabar yang kami dengar, akan ada pemain yang jauh lebih mahal yang akan main di Liga Indonesia di putaran 2 ini. Siapa ya? Dan ke klub mana tuh si pemain mahal ini? Sabar, nanti juga kita spill kok siapa orangnya. Soalnya sekarang ini statusnya masih pendekatan, masih negosiasi katanya dengan klub di Indonesia tuh.
kalau misalnya negosiasinya berjalan lancar atau paling enggak udah kata deal lah, kita akan spill ke orangnya. Ya, sementara ini kami spill, dia itu adalah mantan bintang Bundesliga. Kalau jadi lo ya, kalau proses negosiasinya pun berjalan lancar ya. Sekarang tebak-tebak aja dulu deh. Siapa klub mana di Indonesia yang mampu ambil pemain dengan harga 100 miliar lebih? Nah, kalau kita bicara soal Persija Jakarta, dulu kita mungkin masih ingat ya, ketika seorang Yuran Fernandes dari PSM Makassar itu disanksi sama Komdis berapa bulan tuh? Awalnya setahun katanya tuh nggak boleh main di Indonesia. Gara-garanya apa? Cuma mengkritik wasit dan Liga Indonesia. Nah, pertanyaannya, kemarin mungkin rame di medsos, seorang bintang dari Persija Jakarta, Ala 05, mengkritik wasit dan liga. Apakah Ala 05 akan mengalami nasib yang sama dengan Yuran Fernandes? Mimpi kali ya. Ya nggak bakal lah, paling juga ditegur doang. Intinya kan gini, lu main di Persija, lu aman dari yang namanya Komdis. Ya kalau selama ini ada pemain Persija yang disanksi sama Komdis, itu mah cuma gimmick, biar nggak kelihatan banget. Ya kita lihat nanti aja 1-2 minggu ke depan, apakah ada dalam sidang Komdis tertulis ada hukuman atau sanksi buat Ala 05. Ya kalau dulu Yuran Fernandes kita sama-sama tahu kan, sampai-sampai seorang ketum PSSI angkat bicara dan turun tangan. WK. Liga naon iya, teuing lieur aing mah mumet ndase nyongson, deleng liga sing koyo kue. Martin Paes akhirnya angkat bicara soal rumor ke Persib. Di akun X-nya alias akun Twitter-nya, Martin Paes menuliskan hal ini. Jangan percaya semua yang kamu baca di berita. Saya telah membaca banyak rumor beberapa hari terakhir dan jujur saya tidak tahu dari mana rumor itu berasal. Saat ini saya sedang bekerja keras di luar musim kompetisi dan menikmati liburan di Asia. Itu kata Martin Paes. Nah lo, gimana tuh? Ini gimana, jadi nggak tuh main di Liga Wakanda? Masa sih kayak gitu? Terus gimana dengan yang ini nih? Dulu, Toha alias Tom Haye pun sempat membantah loh ketika dirinya ini diisukan akan main di Liga Indonesia. Akhirnya apa? Malah main di Persib kan? Ya kita lihat nanti gimana tuh. Ini urusannya si Martin Paes yang satu ini nih. Nah gimana menurut kalian tanggapannya dengan komentar dari Martin Paes? Usai komite wasit minta maaf soal kejadian PSM lawan Malut, akun Instagram Forum Wasit IDN lenyap. Bilangnya sih kena banned ya. Terus bikin akun baru tuh. Bukan gara-gara kami lo ya, tapi ya mungkin inilah yang dinamakan the power of netizen Indonesia. Lagian aneh sih, namanya forum wasit, bukan yang ngasih edukasi soal perwasitan Indonesia, malah terkesan lebih ke nutup-nutupin borok wasit. Kan jadinya kelihatan banget betapa bodohnya ilmu pengetahuan wasit-wasit Indonesia. Udah gitu cuma berpihak sama klub-klub tertentu doang lagi. Di mana-mana yang namanya wasit itu ada kode etiknya, nggak boleh berpihak pada klub tertentu. Lah ini giliran klub kesayangan dia ditutup-tutupin kesalahannya. Ya gimana netizen nggak jengkel? Ada buruan tobat deh nggak kasihan apa keluarganya dinafkahin dengan hal yang ginian? Entahlah. Buat kalian yang masih nanya kapan bursa transfer paruh musim dibuka, nah tuh lihat ya, di PT LIB atau di PSSI udah terpampang jelas 10 Januari 2026 sampai 6 Februari 2026. Jadi di pekan 18 seluruh pemain baru di klub-klub Liga Indonesia baru bisa dimainkan. Jadi sebelum pekan 18, meskipun udah banyak klub-klub yang rekrut pemain baru, semuanya belum boleh dimainkan. Lah terus kapan tuh pekan 18 itu? Tuh jadwalnya di PT LIB. Dimulainya tanggal 23 Januari 2026. Artinya ada sekitar 13 hari lah setelah bursa transfer dibuka, baru putaran 2 akan digulirkan. Dan uniknya kemungkinan lo ya di putaran 2 ini akan banyak terjadi kejutan.
ada pemain mahal nih yang katanya akan gabung ke Liga Indonesia. Ada yang juga pemain baru dikontrak cuma sampai akhir musim aja. Kayak siapa ya? Junior Brandao di Madura United yang cuma dikontrak 6 bulan aja. Ada juga pemain yang didaftarkan lagi di putaran kedua. Kayak siapa ya? Pablo Oliveira di Arema yang kan di putaran pertama nggak didaftarin, putaran kedua didaftarin. Tapi ada juga pemain yang di putaran 2 kemungkinan nggak didaftarkan sama klubnya. Kayak siapa ya? Gustavo Almeida di Persija. Kabarnya sih nggak akan didaftarkan di putaran 2. Dilihat dulu nih, dia ini sembuh apa enggak. Kalau nggak sembuh juga ya dipinjamkan ke klub lain. Dan ada juga pemain yang udah deal akan dipinjamkan ke klub lain tapi dibatalkan. Siapa contohnya ya? Ramon Tanque deh akan dipinjamkan ke Dewa United. Kabarnya sih dibatalin nih sama pihak Persib. Lalu siapa nih? Alfrenda Dewangga. Kabarnya akan dipinjamkan ke Bali United. Katanya pun dibatalkan juga. Dan juga ada regulasi baru katanya yang lagi digodok nih sama PSSI dan PT LIB. Intinya gini deh ya. Di Liga 1 itu, di Liga Indonesia ya, paruh musim itu jadi bahan evaluasi. Evaluasinya buat siapa? Bukan cuma buat klub dulu ya, tapi juga buat operator, buat PSSI, dan tentu saja buat para mafia. Kalau target mereka kayaknya nggak berjalan mulus nih selama putaran pertama, maka akan dibikin rencana lain agar target mereka tetap berjalan dan juga sukses di akhir kompetisi. Kan bisa aja nih ada mafia bola yang nargetin tim anu kudu juara nih, tapi justru terseok-seok di paruh musim. Ya makanya dicariin cara agar tetap tim anu kudu juaranya. Makanya putaran 2 itu kemungkinan akan semakin mengerikan. Akan ada hal-hal yang di luar nalar yang akan terjadi. Kita siap-siap aja ya, kita nantikan aja.